Oke, terima kasih Pak Sutanto, Pak Wil, dan Pak Kuswara buat presentasinya. Oh, ini ternyata sangat menarik ya, Aldo ya. Kemarin pas lagi awal-awal kan saya nanya ini, yang bikin kertas coklat siapa sih ini di sini ya? Nggak tahu di Bandung ya Pak? Kita sekota ya Pak? Harus support orang Bandung sama-sama. Satu daerah itu. Bandung support Bandung. Iya, makanya ini Pak, tolong ke Pak Donald, Aldo Pak. Oke. Amin. Pak Donald. Selamat malam Pak Donald. Kita mulai langsung tanya jawab ya Pak. Silakan Bu Vivi. Oke, silakan Pak Donald Pak, kalau ada yang mau ditanyain Pak. Ya, thank you Bu Vivi. Terima kasih Pak Sutanto, Pak Wil, Pak Koswara, nih luar biasa ya. Aldo ya, nih aduh, terlambat kita taunya ini. Kita belum masuk Pak, tapi nggak apa-apa ya, lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali gitu Pak ya. Belum terlambat Pak, belum terlambat. Nggak ada kata terlambat Pak Donald. Katanya begitu ya. Harganya udah terbang nih Pak dari 600 ke 1.200 sekarang Pak. Udah beggar nih istilah kita Pak, udah 100% naik nih. Bukan cuma kan itu nggak tahu apakah itu limitnya atau tidak, kita nggak tahu. Kan itu tahun depan pasang paper mesin 3 kali Pak. Iya ya Pak, bisa dari 12.000 bisa ke 20.000 gitu Pak ya. Amin. Tapi tahun kapan itu mungkin Pak ya, nanti kita lihat. Tahun ini sudah dipasang Pak Donald. Jadi ini kita dalam memilih segmen-segmen juga menyadarilah bahwa kita tetap memilih segmen yang niche, yang ceruk, yang memang ada nilai tambah cukup baik. Tapi prosesnya repot. Bapak bisa lihat misalnya brown food packaging itu tadinya dari tidak ada. Nah itu kita create itu market gitu ya. Sampai sekarang begini sudah terbentuk di pasar, kita menikmati. Tapi itu baru beginningnya saja Pak. Ini besar sekali. Ini kalau memang ada law enforcement dari beberapa marketplace bahwa mereka sudah menyatakan by when misalnya mereka mau menurunkan pemakaian plastik di dalam industri e-commerce mereka. Waduh itu satu paper machine dengan capacity 3 kali pun tidak cukup Pak Donald. Ya, kayaknya untuk Bandung aja kayaknya 3 kali udah terserah Pak ya. Amin. Tuh, doa orang baik saya aminkan Pak. Iya Pak, dari ke tukang jajan Pak. Saling mendukung. Tukang jajan orang Bandung Pak. Martabak aja transaksinya 2 triliun Pak di e-commerce. Itu butuh kertas coklat semua kan Pak ya? Betul, itu kan sesuatu yang menarik dan Bapak kan sekarang udah dengar beberapa pemain besar semua larinya ke kuliner. Kuliner itu harus biasanya yang cara distribusi yang paling besar pada saat pandemi sekarang kan semua online, Pak. Kalau online ini harus di-pack. Pilihan packingnya apa? Plastik yang tidak eco-friendly, atau mencari produk yang lebih eco-friendly. Ini semua udah didorong ke arah proses green, Pak. Dalam bentuk green packaging, green energy. Jadi ini sebetulnya menjadi segmen yang besar dan menarik. Kita menawarkan solusi. Ini pembicaraan sedang dilakukan Pak Donald. Wah, luar biasa Pak. Amin. Jadi, memang bisnisnya luar biasa Pak ya. Besar potensinya dan mungkin juga growing-nya juga cepat ya. Tapi kalau biasanya Pak sama seperti wanita cantik Pak. Ya. Kalau wanita cantik, seksi gitu ya, sama seperti bisnis ini biasanya banyak peminatnya Pak. Ya. Dari situ wajar Pak. Kompetitor. Nah kan ada banyak pemain besar nih Pak kalau di industri kertas. Ada Mas ya, Asian Pulp and Paper. Ya. Juga dari Kompas ya Pak ya. Grup ya. Nah ini gimana Pak? Kemampuan daya saing dari Aldo jika seandainya ada kompetitor masuk, seberapa mudah nih Pak kompetitor itu masuk? Tadi Bapak bilang prosesnya repot, tapi buat pemain besar mungkin apakah dengan Mas bayar beli teknologi, beli mesin gitu ya, itu mudah untuk masuk industrinya atau seperti apa? Apa kelebihan Aldo nih dibandingkan dengan kompetitor yang ada atau yang mungkin nanti akan masuk nih Pak? Terima kasih Pak Donald. Ini cerita menarik nih Pak. Saya kalau kita mulai dari kertasnya, dari hulunya ya Pak. Kertas terbagi 2, ada kertas putih, ada kertas coklat. Kertas putih biasanya vertical integration, ada pulp, ada forestry-nya, ada pulp-nya. Itu
yang sekarang karena adanya e-commerce, e-book, semua itu jadi konsumsinya menurun. Tapi ada satu lagi brown paper, yaitu yang pada umumnya recycle. Brown paper ini sebagian besar mayoritas dipakai untuk packaging. Dan tiap tahun ada double digit growth, kecuali pada saat kemarin pandemi gitu ya. Karena packaging ini sesuatu yang memang biasanya tiap tahun pada saat ekonomi growth itu packaging ikut lari, Pak. Ikutan. Jadi nah kemarin karena ada pandemi, jadi ada beberapa segmen mulai kempes. Segmen misalnya otomotif, elektronik itu terganggu kan. Nah, tapi ada segmen-segmen lain yang tetap F&B itu tetap masih lari ya. Nah ini kalau bicara brown paper-nya, secara besar brown paper itu tetap di atas ada dua big brother yang Pak Donald sampaikan, ada APP as a group ya. APP as a group mereka punya produksi satu tahun kurang lebih 1,2 jutaan ton per tahun. 1,25, 1,2. Kedua, ini secara tradisi APP itu memang orang paper dan di Indonesia mereka kuasai market itu. Tapi Bapak lihat sekarang ada Fajar Surya yang ini belakangan ini relatif newcomer kalau di-compare sama ini pemain grupnya Pak Eka. Ini belakangan sekarang size-nya sudah even slightly bigger daripada APP. Dia sudah 2,5 1,3. Jadi ini 1,2 1,25 ini 1,25 1,3 kurang lebih hampir sama even slightly bigger. Yang saya mau sampaikan ini pemain belakangan yang bukan tradisinya ini, tapi sekarang sudah ngejar. Bapak tahu ini kan diambil sama Fajar sama SCG sama Siam Semen tahun 2019 dengan valuasi berapa. Nanti kita akan ngobrol kenapa mereka sekarang SCG begitu appetite-nya tinggi sekali untuk brown paper gitu ya. Jadi brown paper itu sesuatu di luar kita masih banyak industri-industri lain yang memang mulai naik-naik. Belum sekelas APPS Group atau sebesar Fajar, tapi masih lebih kecil, masih lebih besar daripada Eco Paper. Jadi ruang gerak kita untuk naik itu masih cukup besar. Bedanya antara kertas putih sama kertas coklat, Pak Donald. Kalau kertas putih itu mereka memang vertical integration, punya bahan baku sendiri. Kalau brown paper ini recycle semua. Nah, pengertian recycle ini saya kadang-kadang sebutnya kan kita bukan bikin kertas, tapi kita mengolah sampah, Pak. Mengolah sampah yang tadinya tidak ada nilai ekonomisnya menjadi suatu produk yang ada economic value-nya gitu ya. Nah, ini bahan bakunya di lokal ada, tapi import pun ada. Dan karena nature-nya itu adalah barang bekas, sampah, jadi dikumpulkan di tiap daerah. Jadi bukan dibikin satu manufacturing site yang besar, itu akan terbagi-bagi di daerah. Jadi dari daerah, setiap daerah mereka punya pengumpul dan di situ ada packernya dan itu mereka yang akan tiap kota punya atau tiap daerah, tiap state itu mereka akan ekspor sendiri. Jadi yang kita import dari mana, dari packer A itu kemungkinan APP juga ada, Fajar juga ada. Jadi memang karena sistem ininya bahan bakunya collection-nya dari barang bekas di mana dikonsum, di situ terjadi ada availability dari barang-barang itu gitu ya. Jadi ini itu yang saya mau sampaikan. Jadi secara competitiveness saya coba tidak bicara banyak, tapi cost-nya itu kurang lebih sama antara kita beli, APP beli, ini mungkin mereka akan lebih efisien dari energi, dari hal-hal yang lain, dari proses, tapi kalau dari ininya tidak. Nah, ini mesin ini tuh kalau mesin kertas itu kalau mau pasang, mau ganti mesin itu dibutuhkan paling sedikit tuh pemasangan 1,5 sampai 2 tahun, Pak Donald. Ya. Nah, untuk pesan mesinnya sendiri biasanya manufacturing itu pengadaan bisa tambahan lagi. Jadi proses itu memang
butuh waktu gitu, tidak gampang seperti ini. Jadi beda dengan industri lain. Kalau industri lain kita siapin tempat, import mesin masuk, tidak. Jadi mesin tuh konfigurasinya disiapkan, sipilnya dibangun bersamaan. Jadi sipil ini sampai level ini, mesin datang pasang. Sipilnya sampai level ini, mesin datang pasang. Terus gitu Pak, selama 1,5 tahun untuk pabrik yang sudah pernah memasang. Tapi kalau tidak, bisa 2 tahun itu Pak. Jadi itu yang saya mau kasih gambaran, nature daripada bisnis brown paper itu agak berbeda dari kertas putih. Jadi harusnya kita nggak terlalu takut, tetap masing marketnya juga besar sekali Pak, e-commerce itu. Sekarang pun yang kita incer itu bukan yang putihnya. Putih itu by the way Pak, yang putih itu punya Big Brother itu Pak. Yang ivory, yang itu untuk food packaging itu biasanya itu punya Big Brother kita. Kita sebutnya bukan kompetitor, Big Brother kok Pak. Ya. Ya, tapi kalau yang kita incer ini yang plastik Pak, yang memang dianggap tidak ramah lingkungan. Tanpa terasa pun pemerintah akan dorong mereka supaya keluar, tidak dipakai untuk one way usage. Dari founder-founder e-commerce pun mereka punya keinginan, asal ada solusinya. Nah sampai sekarang ini tidak ada solusi. Ini mereka menyiapkan marketplace, harga 400 harus digantikan dengan 2.000. UMKM-nya kan teriak Pak, terlalu gap-nya terlalu jauh. Ini sekarang ada yang 500-an perak, oke, masih affordable. Nah, ini tinggal kita bicara pembicaraan ini supaya ada satu enforcement lah dari atas ke bawah. Nih, marketplace ini semua vendor mulai sekarang tidak boleh pakai ini atau mengurangi sampai kapan. Nah, itu kan langsung jadi ada pergeseran market yang cukup besar. Jadi kita bukan hanya growth, organic growth, tapi substitusinya pun sudah cukup kenyang itu, Pak. Itu kira-kira gambarannya, Pak Donald. Oke, terima kasih banyak, Pak Sutanto. Berikutnya, Pak, saya tadi menarik ya bahwa Bapak sampaikan Big Brother ya, khususnya Fajar nih, itu mungkin lebih banyak di Brown gitu, Pak ya? Ya. Oke. Dan dia kapasitasnya sudah 1,2, 1,3 M2 menuju ke 200-an Pak ya. Berarti masih ada kira-kira 6 kali lipat ya kalau ngomong dari mungkin udah targetnya berapa lama nih Pak ngejar kapasitas seperti yang dimiliki oleh Fajar nih Pak, setelah diinstal yang PM2 kira-kira ke 1,2, 1,3 itu berapa tahun Pak? Amin, saya senang sekali pertanyaannya Pak Donald ini, dalam waktu berapa lama ada benchmark yang dituju gitu ya. Nah Bapak barusan menyebut Fajar itu dari keluarga Winarko, terakhir yang memanagenya kan Syam Semen. Syam Semen ini punya appetite yang tinggi sekali terhadap brown paper. Dia baru-baru sesudah mengakuisisi Fajar Surya, mereka mengakuisisi satu grup converting corrugated instant group, memang bukan TBK, tahun kemarin dengan angka multiplikasi juga yang cukup wah gitu ya. Jadi confirm mereka tuh punya appetite tinggi dan tahun kemarin juga mereka investasi cukup besar di Vietnam. Karena ini saya belum bicara masalah international marketnya, kita baru bicara domestic marketnya nih Pak Donald ya. Jadi kalau sekarang kita beresin dulu melangkahnya satu-satu Pak Donald. Tapi mimpi mah boleh-boleh saja ya Pak Donald ya, mimpi untuk ke angka yang lebih besar. Nanti pokoknya saya ingetin doanya Pak Donald itu, sekarang tugas saya beresin dulu mesin kedua supaya jalan dan penuh. Kita top line ngegeser dulu angkanya, mesti berubah dulu jadi 3 kali itu. Sesudah itu doa yang Pak Donald sampaikan, saya akan jadi mimpi baru. Itu secara gini saya bisa kasih gambaran begini Pak Donald. Saya di Subang, tadi Willy udah sampaikan, di Subang itu
Eco Paper. Atas nama Eco Paper ada kepemilikan tanah kurang lebih 20 hektar, Pak Dona. Tapi di samping itu kita sudah memiliki, karena persiapan kita yang tadi mimpi-mimpi jauh ya Pak ya. Saya senang Pak Donald tuh karena sama kayaknya mimpinya gitu, didoain. Jadi kita udah memiliki total 50 hektar atas nama individu. Jadi once kita udah itu tuh kita siap di sana gitu Pak. Kalau memang tidak ada mimpi kan kita tidak akan taruh itu lahan segitu besar. Itu adalah untuk mempersiapkan mimpi-mimpi itu Pak. Karena Fajar di Cibitung sudah penuh Pak, dia tidak bisa gerak. Nah, kalau dia bikin baru, dia akan menjadi sesuatu site baru gitu ya. Memang kertas itu continuous proses yang kompleks. Tempat itu harus dipikirkan jauh, bukan hanya untuk ini, tapi 10-20 tahun ke depan gitu ya. Jadi mimpi itu jelas ada dan kita tahu itu akan ini. Nah, saya ingin cerita sedikit masalah international market-nya Pak Donald ya. Brown paper ini tadi kita bicara di Indonesia dua raja itu dua big brother kurang lebih 1,2 sampai 1,3. Di Cina yang paling besar itu namanya Nine Dragon yang CEO-nya cewek lagi Pak. Itu capacity-nya tuh 18 juta Pak. Jadi 1,2 magnitude-nya sampai 18. Ini 15 kalinya. Jadi APP pun di sana di Cina itu nggak bunyi Pak di sana Pak, beda kelas. Jadi, nah ini sekarang pemerintah Cina ini bikin regulasi dalam artian mereka mungkin belajar dari beberapa ada trade war dengan US itu membuat suasana tidak enak dan ini. Semua yang tidak seimbang atau semua yang ada gap itu akan meng-create jealousy dan mereka menyadari. Jadi ini mereka menyadari ada beberapa cake yang mereka mau bagi ke beberapa negara sekelilingnya di sini, di Asia Timur, Asia Tenggara, termasuk ke kita. Nah, salah satu kelihatannya segmennya jadi mereka on purpose. Ada beberapa industri yang didorong keluar. Nah, industri apa? Karena mereka sudah menyadari. Salah satunya katanya influence dari orang-orang e-commerce seperti Jack Ma. Mereka bilang Cina sudah sedemikian kaya, mereka tidak mau ini. Jadi ini didoronglah keluar industri-industri tertentu. Nah, salah satunya kertas. Ini didorong kertas coklat. Caranya dengan membatasi import alokasi. Nah, jadi ini akan ditinggalkan satu bolong besar di international market. Karena si Cina itu bukan purely domestic player. Mereka juga adalah international player. Itu akan ditinggalkan satu bolong besar yang harus diisi. Nah ini semua harus memikirkan. Sekarang memang tahun ini sudah mulai yang mendapatkan benefit windfall pertama ya sebetulnya negara sekeliling yang memang secara inland transport berdekatan, secara geografis berdekatan. Jadi Vietnam lah, Laos, Kamboja begitu yang sudah mendapatkan imbas positif. Jadi secara itu market sebetulnya menarik sekali ini Pak. Ya, itulah kira-kira gambarannya Pak Donald berdasarkan informasi saya Pak. Terima kasih Pak, udah mau menjabarkan Pak. Ya. Nah berikutnya kita bicara yang PM2 Pak. Jadi targetnya kan memang ada secara bertahap ya peningkatan kapasitas. Menuju ketiga kali lipat. Nah, saya lihat di 2022 ini ada kenaikan target baik above the line and bottom the line-nya kira-kira 40% Pak ya. Ya. Itu gimana? Apakah boleh dijabarkan Pak dan termasuk juga kontribusi dari si PM2 ini ya, kenaikan dari kontribusi brown paper, recycled brown paper terhadap kinerja keuangan perusahaan. Terima kasih Pak Donald. Jadi itu untuk tahun 2022, Eco Paper akan kontribusi karena pemasangan mesin jalan terus. Kita expect selesai itu di akhir Oktober, jadi commission itu di November. Jadi kita paling kebagian tuh 1 bulan atau 1,5 bulan gitu Pak. Kalau itu kebagiannya segitu. Tapi sebagian besar
itu akan dikontribusikan dari entity induk Alkindo-nya, yang kalau ini beberapa produk-produk tambahan termasuk possibility Hexarep, possibility kerjasama dengan beberapa e-commerce atau dengan jadi susah nyebut nama, nggak boleh nyebut nama ya, itu untuk delivery lah Pak Donald gitu ya Pak. Kita orang Bandung harus hati-hati ya ngomongnya ya. Ya boleh Pak, paling di share-nya pas saat visit aja Pak ya. Nah itu boleh, bisik-bisik, kita bisik-bisik. Kalau di sini banyak kuping nanti kesalahan gitu Pak. Tapi intinya begitu Pak. Jadi ini ruang gerak masih banyak sekali, akan dikontribusikan dari entity induk dalam bentuk produk-produk yang ramah lingkungan berdasarkan target-target kerjasama dengan market-market tertentu gitu ya. Itu satu. Tapi entity anak yang lain Alpha, tadi Willy udah sampaikan per kuartal keempat digenjot itu ada capacity tambahan. Market tuh sebetulnya Pak, kita ada pandemi, semua menyatakan, kita pun waktu Eco Paper jual corrugated ke pabrik corrugated, kalau di bawahnya begitu kita lihat ini otomotif kempes, elektronik kempes, ya kita kan tinggal geser gitu ya Pak, market ke arah lain. Kalau kita tunggu nasib ya berarti kita punya ini juga ikut kempes gitu. Tapi kalau kita ganti ke segmen-segmen lain, kita tahu masih ada F&B yang masih grow, ada FMCG, ada segmen-segmen baru, kita create produk baru. Jadi kita mau capek lah, dalam artian kita produk yang tidak ada pun kalau kita melihat itu potensial, kita akan masuk, kita siapin, educate pasarnya. Nah itu orang nanti one day pasti akan masuk, pertanyaan Pak Donald. Tapi dia ada waktu, ada butuh untuk ini. Nah, diharapkan kita menjadi sudah duluan gitu Pak. Dan kita dengan vertical integration termasuk chemicalnya, jadi entry barrier-nya lebih panjang lagi kita harapkan. Kita ada create satu entry barrier yang karena memang kita sudah duluan gitu Pak Donald. Jadi itulah kira-kira Pak. Ya, menarik Pak. Jadi untuk pendatang baru mungkin butuh proses ya Pak ya bagi mereka untuk bisa masuk ya tadi dengan memasang mesin dan pekerjaan sipil mungkin 1,5 tahun 2 tahun ya juga tanah ya lokasi tidak sembarangan, jadi mungkin ini nggak bisa sembarangan orang masuk, dan mungkin yang pemain besar pun juga masih berpikir Pak ya untuk masuk ya, karena ini masih market yang baru ya. Market baru. Buat mereka dianggap tetap masih terlalu kecil, tapi buat kita, masih terima kasihnya 2-3 kali kita terima kasihnya. Ya, betul Pak. Jadi ini emang kesempatan buat Aldo untuk bisa mengakselerasi ya. Loncat nih Pak. Ya Pak ya. Jadi ini saya melihat ini luar biasa nih Pak. Kemampuan manajemen Pak Sutanto ya, Pak Will dan Pak Koswara ini luar biasa. Cuman satu nih Pak, pertanyaan terakhir karena teman-teman juga banyak yang bertanya nih Pak. Enggak Pak. Terus nanti disangkanya monopoli Pak. Kira-kira nih Pak, kalau saya mau masuk nih sebagai investor Pak, ya. Kira pandangan Bapak atau perusahaan terhadap investor retail gimana? Keberpihakan terhadap investor retail, apakah bisa di-share Pak mungkin pandangan-pandangannya Pak? Saya belum mudeng betul yang dimaksud Pak Donald nih, supaya jangan salah jawab. Gimana Pak maksudnya dari investor retail di sahamnya? Ya tentu kita kan ingin sebagai investor Pak, kita ingin kalau memang kita berinvestasi di Aldo, tentu hasilnya kita pinginnya luar biasa ya Pak ya. Amin. Dari harga beli nanti sampai harga jual, kalau ataupun mungkin nggak dijual juga. Oke. Saya nangkep lah gitu ya. Saya tidak bisa jawab, tidak bisa janji. Yang janji ke depan begini begitu cuman Tuhan Pak yang bisa janji secara benar. Jadi yang saya bisa kasih gambaran, capacity saya akan naik jadi 3 kali. Ya, itu satu. Kedua, kita dalam rangka pembicaraan dengan beberapa
pemain besar gitu ya. Kita melakukan proses produk ini produk green product. Dilakukan secara green process. Kita akan pakai pada saat sekarang, tadi Pak Kus sudah sampaikan, kita sudah tanda tangan dengan satu prinsipal dari Jepang, bahwa mereka akan install. Mereka capex semua dari mereka, Pak. Kita hanya bayar per kilowatt hour. Kita dapat saving 19% di bawah PLN. Ini mulai dari eco paper, karena itu konsumsi terbesar untuk energi. Nanti akan turun ke entity lain juga, kita akan bahas. Jadi kita jelas memberikan produknya produk green product untuk produk-produk FMCG untuk ke arah e-commerce diproses secara green dan dengan loan green juga. Jadi tadi saya sampaikan bahwa sudah ada bank asing yang menyatakan mereka siap mensupport kita masuk dengan green loan. Nanti akan ada publikasinya, tapi karena publikasi ini karena berkaitan dengan pandeminya, COVID-nya kemarin agak galak, jadi ini tertunda. Nanti akan ada publikasinya. Jadi kalau sudah dipilih produknya FMCG, e-commerce diproses secara green dan ininya green loan, sudah itu janji saya itu begitu udah lebih daripada cukup, Pak. Bapak yang bisa menentukan sisanya gitu ya. Di luar itu saya bilang cuma Tuhan yang bisa janji yang lebih daripada itu, ya, Pak. Maksudnya saya bukan bicara soal harga saham, Pak. Jadi maksudnya apakah proses misalnya good corporate governance ya, seberapa bisa saya misalnya, tentu saya akan lihat nanti laporan keuangan, mempercayai apakah laporan keuangan itu seperti apa yang real gitu, Pak ya. Nah itu tapi dengan statement Bapak tadi ya, kadang-kala kita kan bisa percaya tadi ya, itu janji dari Bapak dan itu yang akan kita pegang gitu kan. Kadang-kala janji mungkin lebih besar nilainya daripada sekedar kita melihat laporan keuangan ya Pak ya. Tapi saya mau jawab pertanyaan Pak Donald itu. Jadi ini perusahaan sudah jalan 30 tahun, mulai dari Bandung Pak, perusahaan kecil, merangkak terus. Pada saat kita masuk bursa itu sudah 10 tahun, Pak. 10 tahun yang lalu. Pada saat saya presentasi pada waktu itu belum OJK, ya namanya apa ya, saya lupa. Mereka bilang, Bapak PAM atau apa ya, Pak ya. Saya sempat ditanya apa yang bisa di-offer sama Alkindo. Saya balikin lagi. Saya memang perusahaan kecil, tapi saya siap bekerja dan saya ada mimpi yang saya mau tuju. Kalau ini kita butuh bantuannya BEI untuk kita jalan ke arah situ. Pada saat itu nilai kapitalisasi kita sudah lebih besar daripada Malaysia, tapi jumlah emitennya kan lebih dikit. Saya balikin, ini kita perusahaan Bandung, perusahaan daerah. Ada berapa perusahaan daerah yang sudah bisa go public? Saya ada mimpi kalau Bapak bisa bantu, saya akan wujudkan itu mimpi ke depan. Dan ini sekarang 10 tahun tuh saya tahu posisi saya Pak Donald, pada saat itu angka saya masih kecil. Saya cuma ingin belajar, saya akan masuk good corporate governance saya lakukan, semua aturan saya terapkan dalam sistem, saya bayar semua mahalnya menjadi emiten itu. Saya belum manfaatkan apa-apa. Sekarang kita merasa kita siap untuk loncat, kita baru ini. Jadi itu yang saya kembali 10 tahun di bursa, saya tidak bikin yang aneh-aneh, dan itu saya sudah tungguin untuk persiapkan sekarang nih, di day-nya itu Pak Donald. Perusahaan 30 tahun yang lalu kita rintis. Bapak lihat, namanya Swistek, namanya Alpha, namanya Eko, itu adalah organik. Kita bikin dulu di luar, sudah hijau, sudah biru, bukan ungu nih, udah biru, baru saya masukin. Jadi ininya nggak ikut menjadi beban gitu. Swistek udah biru baru masukin, Alpha sudah biru, Eko semua. Jadi yang ininya tetap sehat, bertahap aja. Kita dapat Forbes, kita juga nggak tahu gimana orang Bandung dilihatin dapat Forbes gitu ya. Ya kekaget-kaget kita. Tapi bahasa Sunda tuh Inggris Pak waktu di wawancara. Pakai bahasa Sunda tuh orang Bandung. Tapi maksud saya begini Pak,
itu bukan karena size-nya kita dipilih jadi itu. Karena good corporate governance, cara tata kelola perusahaan, tiap tahun growth, pada saat kita melewati krisis beberapa kali, kan itu semua dilihat sama mereka, gitu ya. Saya percaya semua itu butuh proses. 10 tahun mereka bisa lihat apa yang kita lakukan, karena kita tunggu ini nih untuk loncatnya di sini nih Pak. Ini kan tadi Pak Donald sampaikan, semua kan ada mimpi. Mimpi ini ada mimpi keberapa, mimpi keberapa. Ini kan belum mimpi yang tadi Bapak akan nyampe 1,2 juta itu. Belum Pak. Itu ada mimpi berikutnya Pak. Kalau kita dikasih umur panjang Pak Donald. Amin, Pak. Amin. Gitu Pak Donald. Mungkin saya tambahkan sedikit ya Pak Donald dari versi saya. Mungkin dari 10 tahun yang lalu ke sekarang, itu penjualan kita atau kita anggap market cap-nya anggap kurang lebih sama gitu ya, itu naik sekitar 5 kali lipatnya. Itu 10 tahun kita butuh perjalanan. Dan buat kita di saat ini, di mana penjualan kita sudah ya anggap 1,4 1,5 di tahun ini, itu adalah menjadi lonjakan baru buat kita. Jadi buat kita itu progres 10 tahun ini itu adalah membuat anak tangga yang stabil buat kita semua. Nah, ini waktunya yang kita akan grow exponentially yang kita harapkan. Ini juga second generation sudah mulai siap. Ya Pak Tanto ini mukanya di sini kelihatan muda sih memang, tapi sudah berumur. Sudah waktunya pensiun dia juga. Cuman saya mau sampaikan adalah stability kita baik. Second generation siap. Dan kita punya mimpi-mimpi yang tetap akan mimpi dari para founder yang akan kita carry on. Nah, itu yang mungkin saya tambahkan sedikit, Pak Donald. Ya, ya. Saya masih muda kok Pak Donald. Ya kelihatan Pak masih muda, semangatnya masih luar biasa nih Pak. Kadang-kadang Amin. bisa bikin kita umur panjang Pak ya. Amin. Investor besar juga biasanya umurnya bisa panjang Pak, 90, 100. Aduh, amin amin. Melihat second generation kayaknya sudah siap dan mungkin memberikan nilai tambah ya, melengkapi apa yang sudah dibangun di generasi pertama ya. Jadi puji Tuhan Pak Donald, Bapak nanti kalau site visit bisa lihat kita ada generasi kedua 4 orang masing-masing manage satu single entity, tapi ada banyak profesionalnya juga. Bapak bisa tanya apa, cek bagaimana itu cara kerja mereka, mengenai papernya, mengenai apa silakan tanya. Pak, kita kalau boleh diizinkan kan Bandung ya, ini mah dekat gitu ya, jadi tetangganya Pak. Ya tetangga, kalau diizinkan kita ingin site visit ini Pak bersama teman-teman IAI ini, Andre ya, CVV. Oh bisa Pak, nanti ini cuman kita tunggu aja PPKM bagaimana kita ini, tapi ini saya bilang tetap menjadi satu segmen industri yang menarik, kita ketemu dan kita mau dorong push, dan ini kita offer solusi kepada satu market besar di Indonesia. Kita bicaranya semua e-commerce sekarang, e-commerce, online ordering. Tapi itu di buntutnya ada satu bom yang kita mesti beresin gitu. Packaging yang memakai produk-produk yang tidak ramah lingkungan. Kita harus come as a solution. Kita memberikan solusi gitu ya Pak Donald. Siap. Terima kasih banyak Pak. Ini buat penjelasan luar biasa nih Pak Sutanto, Pak Will, Pak Koswara ya. Ini senang banget bisa bertemu dengan Aldo dan mudah-mudahan ya kita bisa berinvestasi di perusahaan dan sama-sama cuan nih Pak. Terus dong, ujung-ujungnya mah harus sama-sama cuan, win-win dong. Ya, Bapak cuan, kita cuan. Kalau cuan sebelah itu nggak panjang. Saya nanti ketemu Pak Donald disumpahin nanti. Nggak disumpahin, digembosin aja Pak. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya silakan Pak, Bu Vivi. Oke, makasih Pak Ronald, makasih Pak Sutanto. Jawabannya mungkin bisa saya simpulin ya, Aldo kan saat ini kan ibaratnya nih sektor mesin tariknya ada 2 ya, packaging e-commerce sama ESG, dua-duanya temanya masuk kan. Nah kita udah suka sekali story-nya, angka-angkanya. Cuma pertanyaan mungkin harga sekarang kemahalan nggak? Nah itu kali ya. Nah itu balik ke resiko, profil resiko masing-masing. Yang kerasa kemahalan, kalau penasaran, ya jangan terlalu banyak. Tapi kalau yang yakin, kan kita harga di pasar kan, kita nggak tahu ya Pak, gerakan pasar itu irasional.
tapi yaitu story-nya ada, kinerjanya ada, cuman pertanyaannya harga sekarang gimana gitu kan. Nah itu mungkin pertanyaan selanjutnya boleh lanjut ya Pak. Dari Andre, silakan Andre. Mungkin ini dulu, perkenalkan dulu nih, ada satu lagi Pak Herman ya. Saya perkenalin satu lagi Pak dari tim kita. Ini ada Pak Herman Sumirat. Silakan Pak, nyapa dulu Pak. Ya, salam kenal Pak. Ya Pak Herman, Damang. Iya. Damang Pak. Iya, saya adiknya Pak Donald nih. Oh, kalau dilihat dari itunya sama lah Pak. Kita semua pasukan tidak bergorden Pak. Perbakin kita Pak. Lagi musim Pak, lagi musim Pak. Persatuan Batok Kinclong Indonesia, Pak. Gitu. Tapi kayaknya ini siapanya II Sumirat ini, Pak. Oh, enggak, Pak. Kebetulan aja, Pak. Namanya mirip-mirip. Oh, namanya mirip-mirip ya. Iya, mangga Pak Sumirat. Oke. Nah, kita Andre dulu kali ya, tanya ya. Andre silakan. Oke, izinkan bertanya Pak Sutanto, ini senang banget, luar biasa nih. Sangat terbuka dan sangat ini ya, kalau kita lihat tuh tidak ada yang ditutupi ya, luar biasa nih. Saya sangat salut dengan Pak Sutanto nih Pak, teman-teman di Aldo. Pak, kalau saya boleh tahu kan tadi kan untuk pemasangan mesin baru itu kalau nggak salah tuh tadi kuartal ketiga ya, tahun depan ya, tahun ini ya? Tahun ini Pak. Kuartal 3 ya. Oke, berarti kan ekspektasi kalau kita ngomongin proyeksi pertumbuhan 40% yang dimaksud itu hanya dengan satu kuartal aja ya untuk penambahan ininya ya, untuk utilisasi ya. Even satu kuartal dari paper mesin. Jadi itu sebagian besar adanya dari Aldo dan Alfa dan entity lain Pak Andre. Kalau dari Eko-nya kita dapat tambahan cuman kurang lebih ya 1 bulan lah dari 12 bulan gitu Pak. Oke, nah bisa kasih gambaran Pak, justru untuk di tahun 2023-nya kira-kira seperti bagaimana nih Pak? Dengan hasil kan, pasti kan saya yakin sudah ada visibility tadi ya untuk menghitung juga berapa, kalau utilisasinya 90% atau 100% dengan keyakinan tadi bisa target berapa nih Pak kira-kira untuk sales-nya Pak tahun 2023? Terima kasih Pak Andre. Tahun ini kita 2022 kita targetkan turnover top line itu akan 1,7 berapa saya lupa, tapi kurang lebih growth hampir 30%, bottom line juga akan kurang lebih sekitar 40-an% gitu ya. Next-nya tahun depan kita punya top line akan growth dari 1,7-an lebih menjadi 3T karena mesin itu akan fully utilized belum 100%, tapi mendekati karena ini continuous proses. Bedanya dengan sesuatu batch proses itu di situ Pak. Jadi ini continuous proses 24 jam, 7 hari, 30 hari gitu ya. Jadi kerja kita akan overhaul tuh biasanya setiap hari raya saja Pak. Di luar itu hampir 30 hari itu kerja penuh. Mungkin ada maintenance 1 hari, kadang-kadang di tiap bulan, tapi basically dia akan jalan full gitu ya. Jadi tahun depan kita sudah proyeksikan kita punya top line akan jadi kepala 3 lah gitu ya. Luar biasa nih. Ya. Kalau boleh kasih gambaran Pak, kalau di bottom line sendiri incerannya Pak Sutanto nih Pak, seperti bagaimana Pak tahun 2023? Tahun ini kan kita akan growth kurang lebih 40-an% dari last year performance. Tahun depan akan lebih growth-nya kalau dihitungkan sebentar 100. Ini tahun ini kita tapi jangan boleh sebut angka, masih diaudit ya. Tapi pokoknya percentage sajalah. Percentage 40-an tapi kalau itunya growth-nya dari 1,7-an ke 3T itu naiknya berapa tuh secara percentage ya? Saya 3T-nya sudah saya hitung, bottom line-nya juga ikut melonjak sekali. Bottom line-nya sekitar 50-an%. 50% ya. Sekitar 55% lah. Ya. 5% dari tahun 2000 dari tahun ini ya. 2022. Tahun ini ya? Okay. Dari 2022 betul. Oke. Nah, ini ada yang menarik juga yang saya lihat kan, selain tadi kan kita ngomongin bisnis yang ekonya ya, itu kan luar biasa tuh, peluangnya besar sekali.
saya menganggapnya kan justru sekarang ini tuh keadaan pandemi ini justru menjadi suatu katalis atau nggak jadi momen penting ya untuk Aldo untuk berkembang ya Pak di Eko ya. Nah tapi ada satu yang saya lihat juga tuh di polimer air nih ya kelihatannya ya, ini katanya kenapa nih dengan adanya right issue yang dilakukan kemarin tuh kan akuisisi polimer airnya tuh 100% tuh diambil ya Pak ya. Nah ada rencana ke depan seperti bagaimana nih Pak Tanto? Ini Pak, jadi saya sampaikan begini, jadi kalau saya nggak ada, tapi kalau Pak Andre bayangkan satu lembar kertas coklat, itu tidak ada strength apa-apa. Yang saya sampaikan itu higroskopis, ini tidak ada kekuatan, tapi dengan adanya polimer yang dipakai, itu menjadi satu core yang jauh lebih kuat. Nah ini sinergi ini kita akan masuk ke arah segmen e-commerce. Kita butuh beberapa produk-produk dari polimer untuk merubah propertiesnya. Kertas itu tidak tahan air. Tapi dengan chemical, dengan polimer yang di coating, sudah langsung bisa berubah propertiesnya. Bisa tahan minyak, tidak tembus air, properties bisa berubah sekali. Tergantung usage yang mau dipakai. Gitu ya. Satu core yang tadi saya bilang, kalau ditekan secara flat, dia bisa ratusan kilo kekuatannya. Jadi kita standing aja, berat saya 60-an kilo, berdiri tidak berubah itu Pak. Core itu. Tapi kalau yang begini diposisikan begini, ini sudah jauh lebih kuat lagi. Jadi itu kita membutuhkan adanya polimer untuk mempercepat penjualan produk-produk hilirisasinya si Eko. Jadi ini kita akan mendahului si Aldonya untuk membuka pasar-pasar baru yang memang belum ini. Ini persis sekali seperti Pak Andre sampaikan. Jadi dengan adanya pandemi kita dipaksa mikir melihat celah-celah apa yang kita bisa buka. Puji syukur kita ketemu segmen-segmen yang pas. Ya, karena kadang-kadang manusia kan harusnya katanya begitu. Kalau kepepet jadi mikir ya Pak ya. Ini nggak tahu pikir karena banyak mikir atau apa ya Pak Donald. Saya mau terusin nggak enak sama Pak Donald ini. Jadi saya stop di situ aja sampai chapter 1 aja ya Pak. Nggak apa-apa, lanjut juga nggak apa-apa Pak. Jangan Pak. Oke, thank you banyak Pak Tanto. Mungkin teman-teman juga saya yakin banyak pertanyaan. Saya ada pertanyaan terakhir mungkin kan saya tadi lihat saya mendengar juga ada yang masuk ke chat ya Pak salah satunya ya. Selain adding value ke bisnis Eko-nya, tapi juga ada mungkin bisnis chat ini. Nah, kira-kira ada gambaran mungkin yang dibidik sendiri di polimer air itu nanti untuk tahun mendatang ini seberapa besar mangsa pasar? Apakah memang akan seriuskan di chat ini dan akan bisa ada kompetisinya nggak nih Pak untuk di Indonesia saat ini Pak? Saya jawab sedikit nanti diterusin sama Willy ya. Gitu. Tapi ini Pak Andre ngelihatnya sudah jauh nih. Itu padahal saya baru bakalan saya punya mainan sesudah ini mesin jalan, polimer tuh mainan bakalan ke depannya tetap sesuatu angka yang menarik gitu ya. Kita tinggal kelola. Tapi sekarang mempersiapkan bikin jenjang-jenjang baru, tadi ada tambahan capacity gini gitu. Tapi masih minor investment. Karena kita punya investment besar di Eco Paper yang capacity loncat. Jadi fokus akan di situ banyaknya. Tapi once itu sudah fully running, nanti ke depan, ini segmen kertas, ini ada segmen baru ya polimer. Will, silakan ditambahkan, Will. Ya, polimer ini memang menarik sekali, Pak. Karena satu, kita semua produksi adalah berbasis air. Balik ke ESG komitmen kita, gitu ya. Kedua adalah kita tidak dibatasi oleh produk apapun yang kita produksi. Kita hanya dibatasi oleh apakah itu water base. Jika itu water base, kita bisa memproduksi apapun itu. Jadi ruang gerak kita itu sangat luas sekali. Mengapa kita berapa tahun ini fokus ke R&D? Karena kita mesti melihat ini future-nya itu masih besar sekali. Kita mempersiapkan, balik lagi, kita secara prinsip bisnis itu sangat hati-hati sekali ya. Makanya kenapa Bapak lihat 10 tahun itu butuh sampai untuk naik hanya 5 kali lipat. Karena kehati-hatian itu. Kita membutuhkan fondasi yang cukup kuat supaya apapun decision yang kita ambil itu kita lebih berani melangkah. Nah, untuk polimer ini karena industrinya diversified sekali yang kita bisa serve, itu peluangnya besar sekali.
Nah, balik ke pertanyaan ke Pak Andre mengenai chat. Sebenarnya chat itu bukan fokus kita, tapi kita memiliki produk untuk chat. Kenapa? Chat ini butuh, apalagi yang sudah punya brand ya, itu mereka butuh testing period yang cukup panjang karena mereka sudah punya brand. Mereka nggak semudah itu mengganti sesuatu dengan resiko yang tinggi. Nah, yang kita masuk adalah chat, itu kita juga masuk, tapi kita masuk ke mid dan low segment. Nah, di sini buat mereka itu tidak masalah untuk ganti-ganti bindernya, karena mereka bisa memiliki brand yang berganti-ganti. Tapi balik ke fokus kita sebenarnya ini ada proyek yang besar sekali yang kita lagi garap, itu adalah untuk lem pengganti urea formaldehyde untuk plywood, kayu lapis. Nah, lem plywood ini kan sekarang urea formaldehyde ini namanya urea formaldehyde itu formalnya tinggi sekali. Kalau Bapak ke pabrik kayu lapis, itu kasihan sekali orang-orang kerjanya. Itu baunya itu luar biasa, matanya menyengat, itu sangat tidak manusiawi lah tempat itu. Nah, kita membuat satu konsep yang berbeda. Kita tetap menggunakan lem, tapi yang in powdered form. Nah, space saving, karena pabrik-pabrik kayu lapis ini menggunakan lem itu besar sekali, bisa ratusan ton sebulan, dan itu semua dalam bentuk cair. Nah, kita datang solusi dengan yang bentuk powder, yang nanti kalau kamu butuh pakai, tinggal tambahkan air, pakai. Dan itu dari sisi bau itu sangat jauh mengurangi, dari sisi inventory volume itu jauh mengurangi, dan dari sisi istilahnya itu life dari lem itu sendiri itu lebih panjang. Jadi tidak akan mengefek ke pembuangan limbah, karena pabrik-pabrik kayu lapis itu banyak yang lem yang mereka harus buang. Karena lem itu urea formaldehyde ini sebelum dipakai itu kan dicampurin, dibikin compound istilahnya. Setelah bikin compound itu ada umurnya. Paling mereka bisa gunakan itu 12 jam. Kalau kelebihan bikin, kebuang. Nah, buang ini kan merusak lingkungan lagi. Buat kita, kamu butuh berapa, bikin berapa. Nah, ini salah satu konsep yang kita mau akan besarkan. Nah, balik lagi kita akan mencari possibility apa yang kita bisa masuk. Nah, balik lagi kita nggak dilimit, kita tidak terbatasi oleh aplikasi. Kita hanya dibatasi apakah itu water based atau tidak. Gitu Pak. Saya. Berarti memang ini produk masa depan kalau kita sebutnya ya Pak ya, untuk ke depannya ya. Nah, ini kompetisinya sejauh mana Pak? Kalau dilihat Pak yang sudah bersaing atau nggak, yang apa ada benchmarknya saat ini mungkin atau gimana Pak? Bisa kasih gambaran? Kalau saya bicara tentang yang lem plywood tadi, itu rata-rata dari luar, dari Jerman ataupun Malaysia. Secara pricing mereka nggak kompetitif sama sekali dibanding kita. Nah, kalau kita bicara industri polimer ini, memang nggak banyak sih di Indonesia mungkin yang bisa kita anggap kompetitor, mungkin sekitar ya 4-5 companies lah. Tapi bedanya adalah menurut saya fokus ke R&D-nya itu berbeda. Karena kita mengerti bahwa masa depan untuk polimer ini sangat besar, kami sangat fokus ke R&D-nya. Kita perkuat tim R&D-nya. Setelah kita perkuat tim R&D-nya, kita juga perkuat tim production-nya. Karena ini chemical reaction, Pak. Bukan sesuatu yang campur sana, campur sini, bikin teh manis, selesai gitu ya. Ini suhu salah sedikit, perputaran motor berbeda sedikit, itu bisa mempengaruhi banyak hal. Sehingga kita harus memastikan R&D kita kuat, tim production kita kuat. Nah, disinilah yang 1-2 tahun terakhir ini kita beresin. Sehingga makanya kenapa di tahun ini Alpha itu grow 50% dari 2020. Dan kita akan grow lagi 30% di tahun depan. Dan itu akan lebih cepat jump-nya karena balik lagi fondasi kita sudah kuat. Balik lagi seperti yang kita selalu sampaikan, kita sangat hati-hati di dalam bisnis ya. Nah, kita harus pastiin semuanya siap, resiko yang kita sudah ambil kita sudah terukur gitu. Oke, wah luar biasa nih ya Pak. Saya jadi pengen nanya satu lagi yang mungkin terakhir aja Pak, sorry nih. Kalau dari kan tadi kan kita lihat peluangnya besar ya Pak ya, kalau kita lihat ya. Nah, apa sih yang menurut dari Pak Sutanto sama Pak Will atau Pak Koswara ya kira-kira menjadi hambatan untuk untuk grow ke depan? Dan dengan adanya sekarang kan komoditas yang naik terus, apakah ada pengaruhnya nggak kira-kira? Oke. Bahan baku yang naik terus itu ini.
Saya jawab dulu. Memang sekarang kalau kita bicara bisnis, yaitu keywordnya kan apa? VUCA ya Pak ya. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Jadi itu kita harus hadapi. Bahwa fluktuasi dari harga bahan baku, kalau dulu kita cuma lihat berapa single digit aja bisa, sekarang bisa double digit within. Jadi kita betul-betul harus hands on. Tapi sebaliknya dengan volatility itu kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, ya kita bisa dapat ikutan lah dengan gelombang itu gitu. Jangan kita kegiles saja sama gelombangnya. Jadi apa yang membatasi kita pada saat sekarang sebetulnya satu yaitu Pak yang memang keberaniannya seperti orang Bandung gitu Pak Andre. Jadi melangkahnya tuh hati-hati gitu Pak. Jadi kita nunggu oksigen kekumpul bertahap yang tadi Willy sampaikan 10 tahun untuk itu. Yang menghalangi kita itu yaitu keberanian orang Bandung yang cuman ya itu berbeda dengan orang-orang yang mengambil risk taker yang lebih besar. Kita tetap mau kalau seandainya ini tidak apa next-nya, bagaimana ini jadi semuanya tetap mau semuanya jalan lebih baik. Sampai step ini, kita sekarang tahu kita mau secure posisi 3T ini, dan ini relatif sudah aman, posisi 3T turnover untuk next year itu. Kita mau reach ini, selesaikan, nanti kita mau jam berikutnya apa, bagaimana. Itu saya bilang itu salah satu handicap, atau tapi juga bisa menjadi positif pada saat ada gejolak-gejolak begini, kita masih tetap aja terus merangkak, tetap maju gitu. Itu mungkin yang lain bisa tambahkan dari Willy atau ya, kalau dari saya sih yang membatasi diri salah satunya ya diri kita sendiri mungkin ya. Karena kadang gini, kita sampaikan itu apa yang kita pikirkan, itu ucapan itu sesuatu yang mudah sekali. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu sesuatu yang berbeda. Apa kita pikirkan, apa ucapan kita lakukan dan dilakukan dengan hati itu yang sesuatu yang totally different scenario lagi. Jadi buat saya sih diri kita sendiri yang membatasi itu. Kita tahu semua bisnis ya pasti ada resiko. Tinggal kita bagaimana memitigasi resiko itu. Tim-tim kita sudah harus kuat. Bagaimana kita membuat tim-tim kita di bawah kita ini kuat sehingga kita bisa menghadapi apapun itu yang terjadi. Ya, jadi planning kita ya bukan terbatasi ya. Apa yang harus kita pastikan supaya itu tercapai. Jadi ya kita sendiri yang membatasi itu. Oke, luar biasa nih Pak. Saya salut Pak dengan manajemen timnya luar biasa Pak. Ya. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih Pak Sutanto, Pak Willy, ya. Pak Koswara. Silakan Ci Bibi. Terima kasih Andre. Jadi ibaratnya ini ya Aldo nyerang ke gawang, tapi jaga gawang kipernya juga masih jago ya Pak. Kudu Bu Vivi tetap menang kalah tuh termasuk bola yang masuk gawang ya, kita. Iya, menang kalahnya ditentukan bukan hanya kita masukin ke sana. Gawang kita kemasukan gol juga jadi pengaruh ya. Iya. Pak, saya mau nanya ini ya, kalau bisa disimpulin ya, berarti selama 30 tahun dasar-dasar gitu, berarti breakthrough-nya sekarang gitu ya Pak, dapat lonjakan kencengnya ya. Amin. Nah itu, jadi memang sudah ditungguin 30 tahun, tapi kita udah tahu ada mimpi gitu ya. Termasuk masuk bursa, itu salah satu mimpi supaya bagaimana kita melakukan, pertanyaan Pak Donald, melakukan good corporate governance, kita comply dengan semua aturan, audit semua ini, disiplin masalah keuangan. Jadi ini proses dari family business menjadi satu perusahaan yang lebih profesional, dan ke depan ini ada orang-orang dari generasi kedua, tapi ini profesionalnya juga masuk terus. Nanti kalau ke depan kita nggak tertutup kemungkinan profesional yang in charge gitu ya. Jadi sudah mimpinya sudah ditata, tapi kita yaitu tahu diri sampai mana kita ada jenjang-jenjang yang step-step yang kita mau laluin, dan ini sekarang satu kesempatan untuk kita loncat ke turnover 3T, nanti kita bikin ini program-program baru untuk berikutnya gitu Bu Vivi. Makasih Pak. Sama ini saya ada pertanyaan lagi satu Pak, yang PLTS itu kira-kira jadinya rampungnya kapan Pak? Kemarin di Oktober, jadi April lah Bu Vivi. April tahun ini berarti beres? Ya. Oke, Karena makasih Pak. Ini procurement-nya dibutuhkan 6 bulan. Kemarin kita signing di Oktober gitu ya. Jadi
kurang lebih April. Oke, makasih Pak. Selanjutnya Pak Herman, mungkin ada yang mau ditanya Pak Herman? Iya, makasih. Oke, ini saya amazed ya, perusahaannya keren banget gitu. Amin. Iya, banyak achievementnya ya, banyak achievementnya. Terus kayak Pasabana ya, Ultra Jaya tuh dari Bandung, Go Public juga ya. Itu. Kalau Pak Yahya dari Sanbe malah belum Go Public tuh Pak, Sanbe Pharma gitu ya. Belum Pak Yahya. itu. Nanti nyusul kali Pak Herman. Iya. Oke, Pak Aldo, tadi saya lihat catatan-catatannya menarik ya. Ada return on equity, terus payable, receivable. Nah, cuma yang inventory turnover itu saya mau nanya, Pak. Inventory turnover gitu ya. Gimana caranya biar bisa lebih muter cepat lagi gitu supaya term of payment-nya atau modal kerjanya tuh jadi lebih efisien gitu ya. Kan kalau inventory turnover-nya berputar, liquidity-nya bayar payable juga bisa lebih cepat, Pak. Nah, terus yang keduanya ya green loan tadi, Pak. Green loan tadi kan menarik ya. Mudah-mudahan tuh dapat cost of credit-nya tuh yang murah gitu ya, Pak ya. Kalau dari luar negeri kan apalagi green gitu ya. Jadi ya harapannya saya nggak tahu nih Bapak bisa buka atau enggak ya. Mungkin di bawah 6% gitu ya. 4% gitu. Mungkin ada juga yang dapat 2% ya. Sehingga dari situ interest expense kan bisa berkurang ya. Jadi kita concern-nya meningkatkan lagi margin gitu ya. Nah, itu gimana Pak? Bisa diceritain nggak? Karena ada strateginya gitu ya lewat green loan gitu ya. Mungkin nggak green loan-nya itu terus refinancing di existing liability gitu ya. Karena tadi saya lihat asetnya nambah, tapi liability-nya juga bertambah gitu ya. Nah, tapi saya yakin ini produktif gitu ya. Nah, barangkali green loan tersebut bisa dielaborate lagi Pak. Gitu ya, selain yang tadi pertanyaannya mengenai inventory turnover. Ya, makasih Pak. Terima kasih Pak Herman. Pertanyaan pertama mengenai inventory. Jadi itu inventory, salah satu inventory terbesar ada di Eco Paper karena turnover-nya juga paling besar gitu ya, Pak Herman. Nah, nature-nya jadi itu inventory itu jadi ada dua, ada inventory kalau good in process relatif kecil karena itu continuous process, Pak Herman. Good in process kecil. Ya, jadi inventory itu ada inventory dari raw material, ada inventory dari finished good. Inventory finished good juga less than 30 days lah. Itu relatif kecil gitu ya. Sesuatu yang memang nature-nya karena ini bulk item, kita bikin sekali jadi, tapi akan dikirim misalnya minggu ini berapa, minggu depan berapa, minggu berikutnya berapa. Jadi itu rata-rata mungkin 3 minggu atau mendekati ke 4 minggu. Salah satu inventory terbesar ada di raw material, Pak. Raw material itu karena kita mau kepastian karena harga di lokal ini seperti naik turun gitu. Nah, itu kita butuh sesuatu balance supaya kita pastikan kita bisa kerja dengan aman gitu ya. Inventory dari import maupun dari lokal. Nah, itu kita kalau yang import itu dapat usance 120 days, kalau lokal itu basically cash gitu ya. Jadi saya butuh tetap mempertahankan lebih dari 30 days inventory dari raw material untuk kelangsungan bisnis. Karena sekarang itu ketidakpastian yang besar karena kontainer jadi isu gitu ya, shipment jadi masalah. Jadi saya tetap inventory itu saya mesti atur agak sedikit lebih panjang gitu ya untuk mengcover uncertainty dari shipment gitu ya Pak. Nah, poin berikutnya mengenai green loan. Green loan ini pembicaraan sudah, mereka menyatakan ini, tapi salah satu bank lokal pun sudah mulai nyebut karena ini saya bilang ini bank asing sudah mau kasih kita green loan ya. Jadi harusnya secara teoritis kita sudah qualified. Dan si bank asing ini sudah mau sekarang bukan hanya Eco, tapi dia lagi mempelajari si Alkindo-nya. Dan menurut mereka secara itu gambaran mereka sudah kenal kita, dia sudah datang ke kita beberapa kali, harusnya akan qualified. Tapi belum secara official mereka, kalau yang Eco sudah confirm, tinggal nunggu announcement. Tinggal si bank lokal ikutan atau tidak. Tujuannya saya sebetulnya ya orang Bandung lagi Pak Herman. Nah, kalau mintanya persennya supaya bisa turun Pak Herman. Buntut-buntutnya ke situ. Mau green, mau red, mau apa pokoknya
ongkosnya kudu turun gitu ya Pak Herman. Turun, Pak. Iya, gitu aja. Jadi rencananya jelas kita mau bahwa mereka juga menjanjikan untuk review, tapi angka saya nggak berani reveal karena itu ada beberapa dia juga ada pasti ini ada nasabah dari bank-bank asing juga jadi isu nanti Pak. Ya, tapi kira-kira begitu tujuannya supaya cost bagaimana cost structure. Tapi cost structure kita nanti berikutnya bagaimana kita misalnya Pak Herman. Ini salah satu yang mimpi kita berikutnya nih Pak Herman berkaitan dengan green energy. Eco paper is a continuous process karena paper manufacturing Pak. Nah, di sini energinya besar. Ada dua, energi dalam bentuk listrik, ada energi dalam bentuk steam boiler. Oh, itu bisa itu dong Pak, apa waste heat recovery ya? Itu dia. Cost structure langsung berubah. Tapi itu kan saya mesti mencari ini terus terang. Jadi kita bocoran dikit ya, tapi belum official ini ya. Udah Pak, bisa efisien Pak, 10% tuh cost saving Pak, bisa. Amin, amin. Pak, ini ada perusahaan Jepang lagi, karena G2G, dia yang mau finance misalnya capex-nya di finance sama dia sebagian besar dalam bentuk subsidi. Jadi itu gas, natural gas, piping, karena Subang kan di Bandung, di Jawa Barat salah satu sumber gas terbesar adanya di Subang. Betul. Jadi kalau natural gas bisa piping ke situ, itu waste heat-nya kita bisa pakai. Nah itu saving di itunya besar kalau itu bukan hanya listriknya saja yang saving, tapi tadinya kita bakar fuel untuk mengeringkan kertas, tapi ini ada panas buangan yang kita bisa pakai. Jadi saving cost structure langsung berubah tuh. Itu mimpi berikutnya Pak Herman. Pertanyaan Bapak udah 2 tahun ke depan yang saya punya program tuh. Siap. Ya, nuhun Pak Herman. Terima kasih Pak. Ya. Makasih. Oke, makasih Pak Herman, Pak Tanto. Saya bacain dari pertanyaan dari audiens ya Pak. Mangga. Ini ada pertanyaan dari Pak Heru. Market share dalam negeri yang diperebutkan saat ini dan potensi ke depannya ada berapa? Terus peluang pasar ekspor. Ini saya jabarin ya Pak. Nanti targetnya kita mau domestik digedein atau ekspornya Pak? Untungnya lebih gede domestik atau ekspor sih sebenarnya Pak? Kalau saya boleh jawab begini, kalau kita tetap orang Indonesia, kita lihat market Indonesia, kalau potensi Indonesia masih begini besar, saya mau konsentrasi di Indonesia saja. Karena kita lagi buka-buka market yang memang kita butuh komunikasi juga intens dengan market, apa yang produk development semua. Kita kan ini membentuk FMCG untuk e-commerce, segmen baru. Kita bakalan intense communication. Tapi kemarin kita sudah buka beberapa market. Tadi Bu Vivi mungkin atau Pak Heru bisa lihat di dalam presentasi kita ada beberapa market di non-traditional di Afrika Utara. Nah itu tapi waktu itu kita coba-coba untuk buka pasar, tapi kita akan fokus di market Indonesia dulu. Jadi walaupun kemarin naik sampai 7%, itu kita mungkin maintain di situ aja, kita akan fokus di market-market. Kalau memang di Indonesia ada gini gitu, baru kita itu market-market luar kita buka lagi. Tadi pertanyaan Pak Heru mengenai market share ini karena produk range-nya agak lebar, tapi beberapa, kalau satu di pabrik kertas, kalau EcoBot-nya kita seolah-olah market leader, nggak ada yang bikin di situ. Kalau Kraftliner, itu yang tadi saya sudah jabarkan, ada 2 big brother yang menguasai pasar itu, tapi mereka lebih banyak masuk di segmen-segmen yang lebih massal. Pengertian massal itu adalah packaging, kalau F&B yang besar itu adalahnya untuk di snack, di AMDK, instant noodle, yang begitu-begitu. Dan itu lebih price conscious. Tapi marketnya besar sekali. Kita masuk ke yang lebih heavy duty. Misalnya untuk cooking oil untuk ekspor. Nah, itu heavy duty box. Jadi corrugated-nya, kertasnya tebal-tebal, dibutuhkan quality yang lebih baik. Kita milih segmennya. Biarin yang masal-masal kasih ke Big Brother. Big Brother juga harus dikasih makan, dia penuhin. Tapi kalau dia yang nggak mau, yang kecil-kecil, buat kita
terima kasih karena itu lebih daripada cukup buat kita milih segmen aja lah yang mereka nggak mau ini. Kalau tadi Papercore kita berbagi marketnya dengan dengan 2 multinational company. Dulu di Textile Tube juga kita berbagi dengan beberapa national company yang kebetulan sekarang mereka udah tutup di Indonesia, tapi dulunya ada Sonoco yang juga sudah 150 tahun dan dia listed di Nasdaq. Dulu dia present di Indonesia, terus ada satu perusahaan India yang juga listed di Sensex, tapi dua-dua sudah lepas, jadi kita sekarang berbagi dengan satu perusahaan Taiwan. Kita juga termasuk market leader di situ. Kalau food packaging sesuatu yang baru, kalau kita bandingkan dengan yang plastik sama ivory itu sudah ada, tapi kita anggap berbeda, kita create yang coklat berdiri di tengah memberikan solusi. Kalau kita beberapa dari atas mereka kasih green light untuk berubah ke eco-friendly product yang lebih affordable, ya kita langsung boom dapat satu capacity besar gitu, captive market besar. Itu kira-kira gambaran mengenai market Bu Vivi. Oke, makasih ya Pak. Nah mungkin ya kalau kompetitornya banyak, karena tapi demand-nya juga banyak ya di sektor ini ya Pak. Jadi nggak pernah sampai kekurangan demand ya. Kalau e-commerce itu akan grow terus dan itu kita dengar grup besar itu semua taruh investment besar di kuliner dan itu kulinernya pasti sebagian besar akan dikirim online dan itu harus di-pack. Packaging yang paling memungkinkan dalam segi harga dan eco-friendly ya kertas. Oke Pak, makasih Pak. Lalu ini ada yang nanya, Pak Heru lagi keunggulan Aldo terhadap kompetitor lain. Tadi udah dijabarin di sebagian besar ya Pak. Terus kompetitor terbesar tadi udah. Cost komponen apa untuk produk kertas? Bagaimana Alkino memanage efek pergerakan pulp? Tapi kan Aldo tuh nggak pakai pulp ya Pak, pakai kertas recycle ya. Jadi bahan baku tuh nggak ada kendala ya Pak. Supply bahan baku aman ya. Amin. Memang tidak terpengaruh sama pulp sama sekali. Itu ada komoditi yang disebut OCC, bisa lokal, bisa import, tapi semuanya tinggal di ini aja. Jadi kita bisa import. Itu semua negara ada karena itu bagian daripada recycle. Jadi proses sustainability, circle economy gitu ya, circular economy yang berputar gitu ya. Jadi memang ini habis dipakai, dikumpulin untuk dipakai kembali. Jadi tiap daerah itu, jadi termasuk Australia, New Zealand, yang dekat-dekat Singapura tidak punya pabrik kertas, jadi mereka apa yang mereka import, mereka ini kumpulin, mereka ekspor lagi gitu ya. Di Eropa ada, di Amerika ada, jadi tidak jadi isu, itu semua jalan gitu, Bu Vivi. Tapi itu harga bahan baku turun naik juga Pak, kalau sampah gitu Pak? Naik turun juga. Sama acuannya ada itu? Ada dari RISI, dari itu komoditi itu secara internasional kalau kita browse itu ada OCC tiap negara, tiap kota ada old corrugated carton, keluaran dari Amerika, range harga berapa, quality seperti apa, ada semua Bu Vivi. Oke, makasih Pak, semoga menjawab ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Aldo. Namanya sama ini Pak. Aldo. Ini Pak Aldo, mesti saya ajakin minum kopi nih Pak Aldo. Terkait peluang B2B packaging partnership brown paper, apakah Aldo akan terbuka dengan semua e-commerce atau hanya dengan 1 atau 2 saja? Apa nanti Aldo akan membentuk bisnis unit khusus terkait ini karena potensi revenue dan volume penjualannya besar sekali? Amin. Ini sekarang sih kita buka dengan beberapa lagi pembicaraan, jadi kita tidak nutup untuk satu gitu ya. Jadi mungkin ini tinggal bagaimana memformulasikan, karena itu ada juga marketplace ini ada vendor-vendor, bagaimana koordinasinya marketplace dengan vendor-vendor yang melakukan packing sebagian dari vendor-vendor, kecuali nanti ada beberapa yang sudah mulai mereka di centralized di satu tempat gitu, ada e-commerce besar. Pembicaraan masih tetap dilakukan untuk bagaimana jalurnya, Bu Vivi, gitu Bu Vivi.
Oke, makasih ya Pak. Ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Izin bertanya Pak, untuk target penjualan 3 triliun di tahun 2023 seiring dengan bertambahnya kapasitas mesin, apa sudah tersedia pasar demand yang siap menampung? Oke, itu pertanyaan bagus. Saya bisa sampaikan begini. Nanti sekarang kita punya satu paper mesin. Paper mesin ini dipakai memproduksi dua grade. Jadi satu ada bot, ada satu liner. Tadi itu kan ada 3. Ada chipbot sama ecobot. Nah itu saya anggap bot, kertas-kertas yang tebal. Jadi mesin satu ini akan memproduksi semua ke bot. Nah ini craftliner ini akan masuk ke segmen di mesin kedua. Jadi mesin kedua akan dedicated untuk liner, mesin satu dedicated untuk bot. Jadi akan ada utilization yang lebih baik, tidak change grade terlalu banyak. Tapi ada beberapa yang kita lakukan. Tadi mungkin nggak tahu Bu Vivi atau siapa Bapak Ibu yang tanya, tadi ada beberapa snapshot mengenai customer kita. Ada customer yang besar bermain di corrugated. Misalnya kalau kita salah satu ambil contoh, Centralindo Group, Teguh Group. Itu adalah satu corrugated manufacturer yang cukup besar. Dia 1 bulan memakai kertas kurang lebih 32.000 sampai 33.000 ton. Kita baru kontribusi itu ke mereka paling-paling 800, maksimal 1.000 ton. Jadi kalau dilihat dari situ, wallet share kita tuh cuma 3%, Bu Vivi. Dan itu memang customer base kita besar, tapi tiap-tiap customer itu masih kecil-kecil kita. Memang on purpose dalam persiapan paper mesin kedua jalan, yang tadinya wallet share 3%, naik jadi 13%. Itu sudah 4 kalinya dari 3 ke 13 tuh ya, ke 12 gitu ya. Nah itu sudah sebagian besar ini. Terus kita sudah bicara dengan satu market Cina, mereka sudah tanda tangan ke kita bahwa mereka 3.000 ton per month dia akan ambil. Jadi sudah kita siapkan karena kita tahu juga ini prosesnya kan begini jam gitu ya, dari posisi 7.000-an ton menjadi 22.000 ton gitu ya. Nah ada tambahan 15.000 ton ini harus di manage. Nah ini produk yang ada, kita langsung pecah. Bot ini tinggal perbesar, masuk ke PM1, yang liner ini geser ke PM2, PM2 dari segi pembagian produk. Jadi efisiensinya akan lebih baik. Tapi dari segi market partisipasi kita yang tadinya punya 3%, tinggal kita naikkan jadi 10%, 12%, itu sudah 3 kali, 4 kali daripada sekarang gitu. Itu gambarannya dan kita sudah bicara dengan beberapa customer baik kita dan mereka siap untuk mensupport kita. Karena kalau bicara sampai ke hilir, value chain-nya itu ada FSC, ada ini, tetap yang pemain besar juga mereka jadi isu kok, Bu Vivi. Jadi untuk packaging Unilever mereka nggak mau pakai kertas dari sini. Jadi corrugated dia bikin supply ke Unilever, Unilever harus tahu ini beli kertasnya dari mana. Kalau dia ternyata dari si anu nggak bisa itu karena ada isu illegal logging, ada apa, jadi FSC gitu ya. Nah ini tetap mereka juga ada handicap gitu ya. Gitu kira-kira Bu Vivi. Oke, makasih Pak. Semoga menjawab ya, bagus. Bagus, terima kasih. Waktu udah lewat ya Pak. Ya. Terima kasih buat kesempatannya. Mungkin saya balikin ke Andre lagi, silakan Andre. Oke, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya, mungkin izin ya Pak Sutanto sama Pak Willy dan Suara. Ini rambut saya habis Pak Donald. Lagi tren sekarang Pak, seperti Fast and Furious Pak, jadi Dre, kamu yang ambil foto ya, saya nggak, kayak tadi WhatsApp-nya ketutup aja nggak bisa dibalikin. Oh, oke. Tuju dulu ya Pak. Kita foto dulu yang satu kali ya. Nanti semua teman-teman ya. Sebentar saya pin dulu sama Pak Dion ya, sebentar Pak. Pak Dion saya pin ya. Selamat malam Pak Dion. Luar biasa. Malam. Wah, seru. Nah, Pak Dion, halo. Apa kabar? Oke.
Oh ya, ini belum saya ucapkan kungsi facai ya, mungkinnya buat teman-teman yang merayakan. Sama-sama kungsi facai buat semua yang merayakan, semua salam sehat buat kita semua, Pak Andre. Baik. Kita foto bersama ya, Pak. Ya, Pak. Silakan. Ya. Oke, siap-siap ya. Mungkin yang utama dulu. 1, 2, 3. Wait ya. Oh ya, ini ada Pak Erik mau dinaikin juga sekalian. Ya, oh iya, Pak Erik silakan. Ya Pak, saya pin ya Pak. Oh iya, ini Pak Erik. Oke. Tadi sempat keluar dulu kayaknya Pak Erik. Generasi kedua. Udah saya. Ya, Andre. Oke, sebentar ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sama barang-barang satu kali lagi ya. Mungkin buat teman-teman silakan open mic. Open kamera. Open video. Oke. Silakan mungkin di open videonya buat teman-teman. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, kita lihat yang lainnya pasti tutup. Oke, sip. Ya, oke. Terima kasih banyak mungkin atas presentasi yang sangat insightful malam kali ini. Kita semakin dekat dengan Aldo dan kita melihat juga ini peluasan yang sangat luar biasa. Kita doakan Pak di tahun Harimau Air ini tuh semakin berjaya nih untuk Aldo, semakin tambah makmur dan sukses ya, bisa mencapai nanti salesnya 3T, market cap juga di atas 3T, Pak ya. Amin, kudu Pak, kudu. Bandung ya Pak, Bandung juara. Bandung juara. Iya. Ya. Oke. Nanti ketemu lagi untuk 5T. Amin Pak. Oke. Mudah-mudahan kita bisa site visit ya Pak ya. Nanti mungkin bisa kontak-kontak juga. Thank you banyak nih. Ini bisa nanti lewat Pak Dion, Pak Andre, tolong dikomunikasikan Pak Dion yang akan organize, tapi kita dengan senang hati untuk kita ngobrol lebih detail, untuk kita sharing-sharing supaya bisa menjadi masukan juga untuk kita, Pak Andre dan tim. Ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Tanto, Pak Willy, Pak Kuswara, Pak Erik, Pak Dion, ya teman-teman semua, Pak Donald, Pak Herman, Bu Vivi, thank you banyak semua ya teman-teman ya. Sampai jumpa di next kesempatan. Semoga sukses terus Pak. Aldo semakin mencapai 5T Pak market cap-nya ya Pak ya. Terima banyak. Selamat malam semuanya ya. Salam sehat buat kita semua ya. Makasih Pak. Selalu. Hati-hati. Pak Herman, Pak Donald, Pak Andre, selamat malam. Selamat malam. Thank you. Terima kasih. Thank you Pak Herman. Thank you Pak. Makasih Pak. Thank you Pak Kuswara. Makasih CPV, makasih. Makasih Pak. Makasih Pak Andre. Pak Kuswara, thank you. Ya, Pak Dion, makasih Pak Dion. Sama-sama. Nanti main-main ya. Iya, siap. Kita atur nanti. Mantap Pak Dion. Thank you. Ya Pak Dion, thank you banyak nih Pak Dion ya Pak, sudah ngundang ya Pak. Ya, ini udah lama diajakin, Pak Donaldnya nggak mau dari dulu. Dulu masih 600-700 Pak. Masih mikirnya asa Pak kemarin Pak. Uangnya kerasa sama MTDL Pak. Oh iya. Nanti next ya MTDL. ASLC juga MTDL sama ASLC Pak. Ya udah diminta. Tenang Pak. Kalau untuk IAI saya duluin deh. Terus ada siapa lagi Pak? Luar biasa Pak. Aduh, satu-satu dong. Enggak, ini lagi semangat bikin proposal sekalian. Banyak ya. Terima banyak nih Pak Dion. Masih banyak. Sama-sama ya. Masih banyak Pak Dion. Iya sama-sama. Oke, ini kita jadi ngelanggan sama Pak Dion lah udah. Gampang, bagus lagi. Ini kayaknya teman-teman mau sedikit kurasi Pak, mungkin dari hasil pertemuan ini gimana nih Pak Donald nih Pak, kasih kesimpulan. Satu kalimat sih ya, bagus banget tapi nggak murah ya.